Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Ya, saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menardoa pada hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Untuk kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu, kita siapkan hati kita untuk kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Bersama-sama kami datang kembali. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan. Untuk kami ada di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih-Mu. Berkati ya Tuhan kami hari ini ya Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan kami. Tuhan bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan ya Tuhan, kasih-Mu biarlah Engkau jawab ya Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu buat kami hari ini ya Tuhan Yesus. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Pimpin ya Tuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya, Engkau baik buat kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Mari sekali lagi katakan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Ku.
Sama-sama katakan, berada di dalam hadirat lebih berharga seribu berada di dalam hadirat ada mujizat dan anugerah. Sembah Dia, haleluya. Setiap langkahku ada di tanganmu, Kaulah aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalamku. Mari lebih lagi katakan, haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalamku. Mari sembah Dia. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara boleh datang sembah Tuhan. Bawa hidupmu, minta anugerah kasih-Nya. Tuhan, kami datang saat ini ya Tuhan, kami butuh kasih-Mu, anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan,
bertambah-tambah anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan, ku ada, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku ada, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Kami berdiri Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sembah Dia, haleluya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah
diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya karena ada kasih karunia, ada kemurahan, kami punya keberanian untuk menghadap Engkau Tuhan, berdoa meminta Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan urapan yang baru, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal, pelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Kami Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan Yesus hari ini, saat ini, Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, mujizat masih ada buat kami. Mujizat ada buat setiap kami. Mari saudara boleh berdoa, minta ada hadirat Tuhan, ada Tuhan di sini. Mari saudara boleh berdoa. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan lawatan, kekuatan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa, ya Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit ini ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, setiap proyek, investasi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Tuhan, apa yang hilang, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dalam nama Yesus. Oh ya lah, kami berdoa ya Tuhan. Oh ya lah, penuaian jiwa yang besar terjadi. Seluruh keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Perbaharui setiap hati kami. Angkat semua kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, bersama dengan kita para hamba-hamba Tuhan datang dari berbagai daerah, juga ngumpul di sini pengurus dari WBI, pendoa, semua
Dan juga ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya sekolah di Bethesda. Saya senang kalau ibu bisa datang ikut menara doa setiap hari jam 10 ini. Puji Tuhan. Nah, bulan kelima, bulan Mei atau angka 5 itu angka anugerah. Saya ingin bagikan saudara dalam minggu ini, bulan ini bicara tentang anugerah atau hidup dalam anugerah. Nah, salah satu cara hidup dalam anugerah adalah hidup dalam kekudusan. Ya, katakan amin. Nah, ya jadi saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah hiduplah dalam anugerah, ya kan, kekudusan dan warisan ilahi. Nah, saya tuh baca ulang-ulang apa yang saya sudah khotbahkan, saudara, kemarin. Lalu seperti Tuhan bilang, coba kamu khotbahkan lagi dari sisi yang lain. Yaitu saudara dari Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Saudara. Nah, di sini mengandung ada 3 peringatan sebenarnya ya. Pesannya adalah atau peringatannya, nasihatnya adalah jangan jauh dari kasih karunia. Jangan jauh dari anugerah. Kita butuh anugerah, kita butuh kasih karunia. Kita butuh Tuhan, kita butuh kebaikan Tuhan, katakan amin. Kita butuh kemurahan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, ini pentingnya saudaraku. Jadi waktu saya persiapan khotbah hari Minggu, saudara kemarin, biasa kan tiap ibadah tuh kami berdua doa bareng, saya sama istri. Ya kan, saya main gitar, nyembah, lalu saya suruh Bu Andit, istri saya, untuk doa. Waktu doa, sementara dia doakan ibadah, itu seperti Tuhan tuh bicara sama saya. Tuhan tuh bicara sama saya gini. Dia bilang begini. Istilahnya ngobrol gitu kan. Saya dapat pengertian. Anak-anak Tuhan tuh ya kan. Dia mau berdoa. Dia mau berharap. Dia mau minta pertolongan kepadaku. Kalau dia kena masalah keuangan, sakit, apa dan lain sebagainya ini. Tapi dia bilang tidak banyak. Yang kalau dia kena masalah kepahitan hati, kekecewaan, jarang yang minta aku sembuhkan. Oh gitu ya Tuhan ya. Tuhan bilang kalau udah masalah hati, kecewa, ya kan saudara, marah, benci, pahit. Anak-anakku banyak yang simpen aja. Dia simpen. Kita udah tahu saudara, kita harus ngerti di sini. Dibukain lagi saya nih. Jadi ada 2 dosa. Ada dosa yang orang bisa lihat. Tapi ada dosa yang tersembunyi. Orang gak bisa lihat itu. Nah, salah satu dosa tersembunyi itu adalah apa saudara? Kepahitan, kebencian, kemarahan. Nah ini saudara, ya, nah ini yang jarang sekali anak-anak Tuhan akui di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu saya dengar kesaksian hamba Tuhan ini sudah, rupanya saya cek di YouTube itu ada, tapi dalam bahasa Inggris, saudara, ini hamba Tuhan ini. Saya baru sadar, dia kan saksikan tentang hamba Tuhan ini bahwa dia dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Waktu surga ya saya nggak terlalu ini kan ya kan, tapi waktu di neraka itu yang dia cerita, dia heran, dia kaget, gitu banyak kok orang-orang yang Kristen yang dia kenal. Yang sama-sama rekan hamba Tuhan yang melayani sama dia. Istri-istri hamba Tuhan yang melayani dia kenal. Pengerja, ya kan? Dan yang lebih mengagetkan dia adalah dia lihat ada ibu mertuanya di situ, di sorga. Karena kan dia dekat pelayanan sama-sama. Ibu mertua itu istri hamba Tuhan. Saudaraku, lalu dari situ dia tanya sama Tuhan kan, Tuhan kenapa? Kok bisa ada ini? Ini gimana? Dia mikirkan dia. Itulah. Dia bilang gitu, kau ingat kan, Tuhan ingetin dia. Bahwa selama hidup mertuamu itu, selalu dan berulang-ulang dia berkata, semua orang yang bersalah aku bisa ampuni. Ya kan, tetapi satu manusia, ya kan, sampai aku mati pun aku gak akan ampuni orang itu. Itu adalah suaminya. Saudaraku, jadi dia bawa mati itu. Saudara, yang namanya dosa, saudara, luka yang dia tidak pernah mau sembuhkan. Jadi di situ mulai ngerti itu. Jadi akhirnya Tuhan bilang, kau pulanglah, kau balik.
Kasih tahu, saksikan dan kasih tahu bahwa aku itu cari hati, bukan prestasi. Aku cari hati. Ya kan, hati yang benar, hati yang kudus. Bukan prestasi, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu kayaknya saya mau bagikan lagi lebih dalam hari ini, saudaraku. Yaitu dari Ibrani pasal 12. Di situ diceritakan tentang jangan jauh dari kasih karunia. Kalau kamu jauh dari kasih karunia, kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu gak kuat. Karena yang namanya hidup kan pasti ada gesekan. Gesekan ini akan menimbulkan apa? Luka. Makanya perlu apa? Itu perlu Tuhan, perlu urapan. Urapan itu seringkali digambarkan sebagai minyak ya. Betul gak saudara? Kenapa mesin harus selalu ganti oli? Harus ada minyak. Minyak oli, minyak pelumas. Supaya mesin ini bisa kerja dengan presisi. Kalau misalnya gak ada minyaknya saudara. Mesin itu apa? Haus, hancur. Kenapa kebanyak hidup yang hancur? Karena gak ada minyak. Karena ada gesekan terus dalam hidup kita. Gesekan dengan makhluk yang gak kelihatan. Makhluk yang kelihatan. Keadaan-keadaan lain sebagainya. Saya bisa ngerti. Makanya dia kata, jangan jauh dari kasih karunia. Kita baca ayatnya saudara. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha untuk hidup damai dengan orang. Ini pesannya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi apa? Cabul. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan amin saudara. Jadi ayat ini nih bagus untuk kita bahas, kita renungkan bersama-sama. Ingat saudara, ya, awal yang baik tidak jamin akhirnya benar. Awal yang baik tidak jamin akhirnya benar. Ya, jadi kekristenan bukan hanya tentang awal yang baik. Banyak orang memulai dengan semangat, dengan baik, dengan berapi-api, tapi di tengah jalan kehilangan apa? Kasih karunia. Dia jauh dari kasih karunia. Lalu apa? Dampaknya apa? Menyimpan kepahitan. Lalu akhirnya apa? Kehilangan arah rohani. Saudara kan tahu ya kan? Itu saudara tahu pendiri Saksi Yehova, pendiri gereja setan, pendiri Children of God, pendiri gereja-gereja yang sesat itu, saudara tahu gak? Semuanya itu orang Kristen dulu awalnya. Tetapi orang Kristen yang apa? Saudaraku, yang sudah kehilangan kasih karunia. Sudah jauh dari kasih karunia. Pahit. Kecewa dia sama pemimpinnya. Sama ininya segala macam. Dia buka sendiri. Kalau kamu bisa, aku juga bisa. Saudaraku, nah itu. Jadi hidup dalam kasih karunia ini adalah perjalanan. Katakan amin. Perjalanan panjang. Kita semua butuh kasih karunia, amin. Ya, jadi kasih karunia itu bukan hanya pintu keselamatan. Kita diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Kita punya iman sama Yesus, maka kasih karunia Tuhan diberikan buat kita. Yang namanya keselamatan, katakan amin. Tetapi saudara, ya kan, kasih karunia itu juga adalah jalan dan kekuatan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Katakan amin, imannya sama. Kayak kita bisa mempertahankan pernikahan atau menikmati pernikahan sampai akhir. Itu pun perlu kasih, nggak kuat. Siapa yang kuat? Pernikahan. Dari pernikahan satu keluarga kecil, lalu di gereja, ini keluarga-keluarga. Saudara sudah menikah nggak sama gereja? Artinya menikah sama gereja, aku bahkan mengidikan diri dengan Tuhan.
Nah itu juga perlu kasih karunia untuk bisa setia. Itu kan kok ada komitmen, kan kesetiaan dan lain sebagainya. Nah saya ingin bagikan saudara daripada ayat yang tadi kita baca. Alkitab katakan apa saudara di sini? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ada tiga peringatan rohani, ya kan? Yang pertama yang kita akan bahas adalah apa? Kita perlu apa? Kejar apa? Damai dan kekudusan. Di bulan ini saya percaya saudara. Saya nangkapnya gini ya. Saudara perhatikan nih. Dengarkan baik-baik ya. Tuhan akan berikan sesuatu yang kita tidak pernah. Itu lebih besar daripada apa yang kita doakan. Kita pikirkan. Kita kerjakan. Ada berkat tak terduga yang Tuhan mau limpahkan buat kita semuanya. Saya percaya bulan ini. Tetapi Tuhan bilang ini loh ada protokolnya harus kamu jalanin. Kayak COVID, ya kan? Ini protokolnya harus dijalanin. Apa protokol yang pertama? Tuhan bilang, kejarlah damai. Ya. Dan kejar apa? Kenapa kita harus kejar damai? Maksudnya perdamaian maksud saya. Makanya banyak ada tuh teman-teman teman-teman dari Tapanuli suka kasih nama anaknya Pardamaian ya. Ya panggilannya Dame gitu kan. Ya kan? Itu maksudnya dia berharap anaknya ini akan membawa damai. Ya kan suka damai. Makanya ada jalan suka damai. Ya kan? Ya kan? Karena tanpa damai saudara, hubungan akan apa? Hancur. Kalau nggak ada damai hubungan akan hancur. Hati akan mudah terluka. Hati terluka. Coba aja. Wah ada tuh suami istri katanya, Pak kalau dia tuh meribut sama saya Pak. Kalau dia udah tengkar. Itu bisa Pak seminggu saya gak ditegur. Bisa. Itu kan kalau kita gak damai. Itu kan hati kan terluka. Betul kan saudaraku? Tahan apa? Kulit terluka sedikit mau buru-buru kita obatin. Betul kan saudara? Apalagi di hati. Saudara tahu gak? Kalau tidak ada damai. Kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam hidup kita. Tidak ada urapan. Di mana ada damai. Disitulah kuasa Allah akan bekerja. Yang ngerti katakan amin. Ya, kenapa kita harus kejar kekudusan? Karena tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Artinya apa saudara? Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran ini akan jadi apa? Tumpul. Orang Kristen kalau nggak punya kemampuan untuk dengar, punya pendengaran rohani, hidupnya nggak akan ada tuntunan. Kita bisa dengar khotbah, tapi belum tentu saudara bisa dengar itu ada suara Tuhan. Kalau saudara saya tidak hidup dalam apa? Kekudusan. Kekudusan itu bukan legalisme, ya, bukan ritual-ritual yang kita. Tetapi kekudusan itu adalah apa? Ketaatan karena kita merespon kasih Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi hidup kudus itu hidup taat sama Tuhan. Itu artinya hidup kudus saudara. Ya. Yang kedua damai. Kalau kita mau damai, kejar damai bukan berarti kita bukan berarti kita lemah. Ya. Tetapi damai itu adalah apa saudara? Kekuatan jiwa yang telah disentuh oleh kasih. Kita mau damai karena kita tahu saudaraku. Ya kan? Bahwa Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita. Katakan amin. Ya, saudara mau kejar damai? Saudara mau kejar perdamaian? Amin. Nah, ini saudara kan diberkati seperti Abraham. Satu hari Abraham walaupun dia itu pilihan Tuhan, nggak lepas juga dari pertengkaran. Terbukti saudara. Gembala Abraham sama gembala Lot terjadi pertengkaran. Saat terjadi pertengkaran, Abraham menawarkan perdamaian kepada siapa? Kepada Lot. Lihat saudara, kalau kita mau kejar damai, kita yang tawarkan perdamaian, orang yang menawarkan perdamaian, biasanya orang itu harus siap apa? Rugi. Siap apa? Rugi. Siap rugi. Jangan mau damai tapi mau untung gak bisa. Ketika Allah mau mendamaikan dirinya dengan kita, dia korbankan siapa? Yesus anaknya.
Ketika Abraham mau damai dengan Lot, saudara apa yang dibuat? Dia bilang, Lot, kita ini saudara. Pertama dia tegaskan identitas, kita ini saudara. Tidak usah bertengkar. Yang kedua, ya kan, kau pilih. Kamu pilih dulu tanah. Ini kan kita tengkar karena tanah. Kau pilih tanah yang mau. Lot saudaraku, dia pilih tanah yang subur. Dia pilih air yang jernih. Tanah mana? Tanah Sodom. Tanah seperti taman Tuhan, Alkitab katakan. Setelah Lot ambil itu saudara, Alkitab katakan Abraham dapatnya apa? Padang gurun. Kita tahu sekarang tanah perjanjian Israel itu 50% itu padang gurun. Tetapi karena tanah itu tanah yang diberkati oleh Tuhan, padang gurun diubah menjadi apa? Kebun buah-buahan. Sedangkan saudara tempat yang subur, tempatnya Lot, kalau saudara pergi sekarang, itu jadi tempat yang tandus yang dimana tidak ada orang sana. Saudara, jadi damai mengalah itu bukan berarti lemah. Tapi kalau kita bisa hidup damai, Tuhan bisa pakai kita. Katakan amin. Ya kan saudara, karena damai itu mendorong, ya, bisa mendorong kita untuk apa? Menolong. Damai itu mendorong kita untuk apa? Menolong. Saudara lihat sini. Ketika raja-raja saudara, kumpulan raja-raja, koalisi raja-raja menyerang Raja Sodom. Di situ kan ada Lot, betul gak saudara? Dan Raja Sodom mengalami kekalahan. Setelah Abraham dengar itu, apa yang dibuat oleh Abraham? Abraham kirim pasukannya. Dan Abraham membela Raja Sodom. Karena di situ ada Lot, betul gak? Yang kedua, ketika Tuhan mau membinasakan orang Sodom dan Gomora, Tuhan datangi Abraham. Abraham berbuat apa saudara? Dia berdoa ke Tuhan. Dia syafaat. Saudara saya ngerti, katakan amin. Kalau Abraham memilih, lebih baik aku pahit dengan kata-kata kau ini dulu gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, kalau bukan aku, kau ini siapa? Kurang, kalau dia marah-marah itu segala macam, dia bangkel-bangkel tentang masa lalunya. Saya gak yakin perpisahan itu ketika Abraham dengar Lot lagi susah, pasti kata-katanya apa? Itulah anak gak tahu diri. Kena dia. Rasain. Itulah penghukuman Tuhan buat dia. Tapi karena ada damai di hati Abraham. Ketika dia dengar Lot susah 2 kali. Dia tolong. Katakan amin. Saya yakin juga Abraham yang berdoa ya kepada Tuhan. Tuhan, jangan cuma keturunan akulah yang diberkati menjadi garis Mesias. Tapi keturunan Lot juga lah masukin. Akhirnya siapa? Dimasukin juga kan keturunan Lot yang bernama siapa? Ruth. Orang Moab. Saya ngerti, katakan amin. Itu karena damai. Itu kekekalan, itu warisan kekal itu dia. Amin saudaraku. Ini hati ini harus didoakan. Kejar damai, kejar kudus. Itu tidak mudah. Tapi kita kalau dekat sama kasih karunia bisa. Ini yang Tuhan mau pakai kita semua. Ya saudara ya, amin. Yang kedua, nasihatnya apa saudara? Janganlah jauh dari apa? Kasih karunia Allah. Supaya jangan seorang pun jauh dari kasih karunia Allah. Jadi pertanyaan gini, kasih karunia Allah itu apa? Hidup dalam kasih karunia itu apa? Saya dapetin ayat saudara Galatia 2 ayat 20. Inilah hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara mau hidup dalam kasih karunia Allah? Hidup dalam anugerah, ini ya prinsipnya. Kita baca daripada tulisan daripada Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi artinya gini, saudara, ego dia sudahlah, ditentang diri dia bukanlah. Orang gak perlu ya kan memuliakan, memuji, tentang dia gak ada. Paulus sudah mati, tapi yang hidup adalah Yesus. Nah gitu saudara, itu namanya hidup dalam kasih karunia. Artinya gini, dia tidak mengandalkan lagi kepintarannya, walaupun Paulus seorang yang sangat cerdas. Dia tidak andalkan lagi kefarisiannya.
Saudara, walaupun dia ada strata sosial, itu dia tidak andalkan itu, saudara. Dia bilang itu mah sampah. Itu namanya hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih karunia gak pernah bangga-banggain tuh gelarnya, kekayaannya. Kalau dia seorang pendeta, jumlah jemaatnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Hidup dalam kasih karunia. Ya kan? Kita gak pernah bilang itu karena jasa-jasa saya. Kalau bukan karena saya, itu enggak. Hidup dalam kasih karunia, dia mengerti bahwa, ya kan, hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya kepada. Jadi gini saudara, seberapa besar iman kita dari ayat ini ya, seberapa besar iman kita, ya kan? Maksudnya seberapa besar kasih karunia yang Tuhan bisa limpahkan kepada kita, itu kan kasih karunia karena ada iman. Katakan amin. Jadi hidup saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang hidup dengan iman. Perhatikan, semakin besar iman percaya kita, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan kita, pengertian kita akan apa? Kasih Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Katakan amin. Semakin besar saudara rasa betapa besarnya kasih Tuhan dan betapa besarnya aku dikasihi. Betapa besarnya aku sudah diampuni. Dosaku yang paling banyak, aku paling banyak diampuni. Paling banyak dikasihi. Paling banyak kesabaran yang Tuhan berikan buat saya. Itu semakin besar saudaraku. Kemampuan kita untuk hidup dalam kasih karunia. Katakan amin. Itu artinya. Akhirnya kita takut. Aku udah berani hidup tanpa kasih karunia itu. Ada seorang kalau kita jauh dari kasih karunia. Kalau kita hidup tanpa kasih karunia. Apa yang terjadi? Hati kita akan apa? Kering dan keras. Sukacita kita akan hilang. Lalu kita hidup dalam apa? Kepahitan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita jauh dari kasih karunia, kita akan hidup dalam kepahitan. Akar pahit itu apa saudara? Saya definisikan dua loh. Kita ini bisa pahit kan hilang sukacita nih. Disebabkan karena ada dua hal. Pertama adalah luka yang kita gak pernah mau obatin. Waktu kita terluka kita gak mau diobatin nih. Kapan kita terluka? Tersinggung. Apalagi saudara, kecewa. Orang tiba-tiba diperlakukan tidak kayak banyak. Itu luka itu banyak disebabkan karena kesalahan orang, kejahatan orang, atau kegagalan orang kepada kita. Itu luka. Yang kedua adalah apa saudara? Akar pahit itu kepahitan itu bisa timbul karena apa? Dosa yang tidak diampuni. Luka yang tidak diobati. Dosa yang tidak dosa tidak diampuni. Kita bersalah. Kita buat salah. Kita tahu kita salah. Kita lakukan pelanggaran. Ada dosa tersebut kita simpan. Kita gak pernah akui itu. Itu akan menjadi akar pahit. Saya sangat katakan amin. Jadi kayak kemarin waktu hari Minggu ibadah. Itu 3 kali ibadah. Ibadah pertama tuh 800-an. Ibadah kedua 1600-an. Berarti 1700-an. Ibadah kedua 700-an. 3 kali ibadah. Saya pikir saya ini udah gak kuat lagi loh. Kalau tiap ibadah atekol, saya berpikir seperti itu. Cuma ada dorongan yang kuat. Tuh namanya kasih karunia pikirnya. Saya kan gak pernah ibadah raya tuh mau atekol. Karena jujur saudara. Ya tua ini gak bisa disangka loh. Tua ini. Kalau dulu saudara itu rasanya ya atekol 4 kali ibadah. Pun masih kuat saya. Saya gak kuat saya. Berkali-kali kalau pagi saya atekol itu ibadah siang oleng sama ibadah sore. Itu akui. Tapi kemarin saudaraku saya minta Tuhan, engkau yang suruh kan, tolong aku kasih kekuatan. Itu saudara saya melihat itu yang maju ibadah 1, 2, 3. Itu orang semua nangis sekejar-kejarnya nangisnya. Dan mereka bilang aku gak pernah ngalami nangis seperti ini aku nangis. Hanya lepas semua.
Lalu ada yang bilang lagi, padahal aku tuh gak ada pahit loh. Kadang saya mau kasih tahu, saya gak ada pahit, gak ada benci, gak ada apa. Tapi kau bisa sampai nangis sampai gitu dalam. Dengar banget cerita Teko dari buku Tommy Tenney. Saya masih ingat itu kan? Ya kan, itulah sampah pertama di sumur itu. Jadi kadang-kadang kita gak menyadari, saudara, luka pertama yang di bawah ini, ya saudara, yang kita udah lupa. Kayak saya, Teko saya itu adalah tanggal 30 Mei 1975, ketika saya berdiri di depan peti mati mama saya. Itu Teko, itu yang nutup semua yang namanya aliran air hidup dalam hati saya. Saya ngerti sini, katakan amin. Karena kita gak sadar itu. Maka dalam setiap lawatan, kalau kita mau buka hati selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, izinkan Roh Kudus jamah bekerja. Saya yakin hidup kita tuh, hati kita itu seperti wadah yang tidak tanpa batas untuk menerima, menampung segala berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kelimpahan itu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Seringkali kenapa kita nggak ini? Kok segini-segini? Karena hati kita kecil. Kita aja mensiapin. Tuh ada kerja. Berapa-apa. Mudah. Jadi ada akar itu kan di bawah, saudaraku. Makin lama itu akar pahit disimpan, itu kan makin dalam. Itu hanya karya Roh Kudus. Saudara yang jamah sedang dia ambil. Itu kalau dia angkat, saudara, itu kayaknya lega itu. Kayak sore saya lihat ada jemaat, dia pukul, wah Tuhan, capek aku Tuhan. Sampai itu alam itu. Saya lihat itu bukan pekerjaan manusia. Saya nggak bisa bikin drama-drama yang bikin orang sampai kayak begitu-begitu, tidak bisa. Itu karya Roh Kudus, kita perlu. Akar pahit adalah luka yang kita tumpuk terus. Kenapa kita susah ngampuni? Kenapa hati kita keras? Kering karena keras. Kenapa? Jauh dari kasih karunia. Kita gak pernah berpikir ya dibanding kesalahan. Kalau kita mau begitu besar, kesalahan kita ini udah banyak diampuni. Tuhan udah nunjukin banyak kesabaran. Masakan kesalahan orang ini aja. Saya seringnya kayak gitu sih. Saya ngeliatnya dari sisi itu. Tidak ada alasan siapapun untuk tidak saya ampuni. Beda ya pengampunan dengan hubungan nih. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Maksudnya hubungan keakraban. Ya kan bukan berarti setelah kita ngampunin boleh akrab lagi. Supaya dia lukai lagi. Itu enggak. Saya bisa ngerti. Setelah Abraham bertengkar. Dia gak pernah bersama-sama lagi dengan Lot. Tapi ketika Lot ada masalah, ada kebutuhan, ada keperluan, dia bantu. Tapi gak pernah ada keintiman. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Itu penting. Jadi kepahitan ini, saudara, kalau dipelihara terus itu merusak hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan siapa? Dengan diri kita. Kita gak bisa nerima diri. Kita gak pernah bisa berdamai dengan masa lalu kita. Itu kalau pahit, akar pahit. Dan dampaknya apa saudara? Sama setiap orang selalu ada konflik. Orang ngomong apapun pasti dijawab dengan ngelet. Saudara pernah dapat gak? Pernah denger gak? Orang yang kalau dia ngomong tuh nyelekit gitu loh. Tek. Itu masalahnya dia di hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah akar pahit itu menular. Kalau kita pahit tentang sesuatu. Itu biasanya mulut kita ngomongin ke orang lain. Orang itu jadi akhirnya mencemarkan dia. Omong segala macam. Kadang-kadang saudara, orang Kristen, ada para yang sudah lama di gereja, bahkan udah melayani. Dia bukan nambah jiwa, tapi dia ngurangin jiwa dia. Akhirnya dia ikut terbuang ke neraka. Kenapa? Karena pahit. Kalau dia udah pahit dengan gerejanya, dengan pemimpinnya, dengan sekelompok itu. Dia kan akan hasut orang yang masih ada. Dia camari itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Supaya terjadi konflik. Kalau orang ini, akhirnya orang itu keluar. Buat apa aku di situ?
Kalau dia tetap ada kubu-kubuan. Kubu sini, pro sini, pro sini. Nah disitulah tempat pestanya siapa? Iblis. Karena Allah bersemayam di atas apa? Puji-puji. Di mana puji-pujian, di situ ada damai. Katakan amin. Jadi kepahitan itu adalah penjara. Di mana kita menghukum orang lain. Tetapi diri kita sendirilah yang terkurung. Saya tahu. Amin. Jadi kepahitan itu apa? Ya kan dia penjara. Kita menghukum orang itu. Tapi diri kita yang terikat. Saudara, penting kita perhatikan hari ini. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Karena dari hati itulah terpancar. Dijaga dari apa? Jangan sampai pahit. Jangan timbul akar pahit dari hati kita. Karena hati kita ini seperti tanah. Saudara. Biarlah benih firman ada akar kebenaran. Yang menopang hidup kita. Bukan akar pahit yang menopang hidup kita. Akar pahit bisa gak buat saudara sukses? Buat kita sukses? Bisa. Buktinya siapa? Hitler. Hidupnya ditopang oleh akar pahit. Tetapi setelah dia sukses, buahnya apa? Buahnya pahit, kehancuran, kematian. Kalau saudara masih punya pikiran, aku mau buktikan, aku bisa sukses. Itu saudara perjalanan saudara untuk sukses, itu ditopang bukan akar kebenaran firman, tapi akar kepahitan. Pahit dengan kemiskinan, pahit dengan kegagalan, pahit dengan seorang orang bisa pahit sekali. Jangan sampai saudara hidup kita ditopang oleh akar yang salah. Kita mau akar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku. Ya kan? Saya mau katakan begini dulu. Kalau kasih karunia Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Maka akar pahit akan mengambil alih dan memahitkan hidup kita. Dan kenapa kita sampai simpen benar kebencian itu? Sampai kita tidak mau mengampuni kesombongan, ego. Kita tidak hidup dalam kasih karunia. Kita mesti berkata, hidupku, ini hidupku. Duitku, itu duitku. Gak seperti Paulus bilang, ya kan, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya kasih contoh satu orang, saudaraku. Sampai Tuhan tuh saudara tulis. Dan sampai kekekalan kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu tercatat. Tuhan bilang begini, aku mengasihi Yakub. Tapi aku benci sebenci-bencinya dengan siapa? Esau. Ini kan saudara kembar. Esau dan Yakub itu saudara kembar. Esau itu yang lahir duluan, dia dapat hak kesulungan. Tapi Yakub dia enggak. Tuhan punya rencana, punya panggilan buat Esau. Kamu jadi anak sulung. Kamu dapat berkat kesulungan. Ya kan kamu harus jaga ini dengan baik. Kamu sudah dapat berkat kesulungan. Kamu punya panggilan tugas. Saudara dan saya punya berkat keselamatan jiwa. Katakan amin. Kita dapat berkat keselamatan jiwa oleh kasih karunia itu. Dengan baik saudara. Tapi kita juga punya panggilan. Sebagai orang Kristen. Saya mau jelaskan. Gini saudara. Ini Esau ini adalah satu contoh peringatan yang tragis dalam Alkitab. Ya. Sampai Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 16-17 katakan begini saudara. Jangan ada seorang pun yang menjadi apa? Cabul. Esau cabul gak sih? Kita gak dijelaskan. Arti cabul ini artinya apa saudara? Perjinahan rohani. Bukan secara jasmani. Ini rohani. Kenapa saudaraku? Kita perhatikan. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi ini contoh Esau ini contoh yang sangat tragis sih menurut saya. Yaitu apa? Seorang yang menukar berkat keselamatan yang kekal demi kepuasan apa? Sesaat. Seorang yang ngikuti hawa nafsu bukan tujuan ilahi. Seorang yang menyesal. Cuma sampai menyesal gak bertobat. Lalu
terlambat. Jadi Esau kehilangan. Saudara, berkat ilahi bukan karena Tuhan tidak mau memberkati dia, tetapi karena dia memilih kepuasan daging daripada rohnya. Saudara, sampai akhirnya saya coba buat riset tentang Esau, pelajari tentang Esau. Ayat-ayat tentang Esau. Kenapa Tuhan kok sampai benci nian sama si Esau ini? Pertama saudara, apa yang menyebabkan Tuhan benci? Kalau kita baca Kejadian 27 ayat 41. Coba ditayangkan Kejadian 27 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Esau menaruh apa? Dendam kepada Yakub. Dendam. Terus saudara, kalau orang dendam, simpen dendam, saudara, itu kan tumbuhnya apa? Akar pahit. Ya saudara, waktu Tuhan jelasin tentang, ya kan? Nah dikatakan nih, karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada apa? Saya garis bawahi, ia berkata kepada dirinya, kalau orang nyimpen dendam, dia selalu ngomong sama dirinya. Kalau dia lihat orang itu, teringat sama orang itu, dia akan ngomong sama dirinya. Itu yang seperti kayak kita nyiremin, mupukin akar pahit. Makin besar. Lalu dari kata-kata selalu kan tiap hari. Dia ngomong apa saudara? Hari-hari bergabung. Karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan dibunuh. Tetapi karena Tuhan sudah memilih Yakub. Ada tangan perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang memelihara Yakub. Katakan amin saudara. Walaupun tapi dendam dia gak hilang. Saudara, lalu apa? Kalau orang dendam, saudara, orang pahit. Gak mungkin dia simpen sendiri. Pasti dia cerita kepada siapa? Terutama dia cerita kepada siapa? Kepada keluarganya. Nah, saudara tahu salah satu daripada anak Yakub yang akhirnya disebut sebagai bangsa Edom. Ada anak namanya bangsa Edom. Saudara tahu nggak? Di Amos 1 ayat 11. Itu ada, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri ngomong lagi tentang bangsa ini. Tentang keturunannya Esau. Kita baca ya saudara ya. Kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom atau Esau. Bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang. Dia kejar saudara dengan pedang. Siapa namanya? Yakub, saudaranya. Dan mengekang apa? Jadi mengekang belas kasihan itu artinya apa saudara? Bertindak kejam. Berlaku kejam. Jadi dia kekang belas. Harusnya dia nunjukin belas kasihan. Tapi dia tahan. Kadang-kadang tuh gini saudara. Kenapa? Saudara kalau baca Alkitab. Suka nanya gak sama Tuhan. Dan diri sendiri. Kenapa kok tulisannya mengekang belas kasihan? Kenapa gak tulisnya sekalian? Kejam. Sebenarnya sebelum kita berlaku kejam. Itu pasti ada suara dulu. Jangan. Jangan. Itu kan kekangan. Tolong bantu. Udahlah berkati. Udahlah doain. Udahlah ampunin. Betul gak saudara? Itu ada, pasti ada loh. Sebelum kita mau buat jahat, mau buat dosa. Itu pasti ada suara yang bicara. Jangan. Alkitab katakan. Dia kekang belas kasihan. Dia tahan itu belas kasihan. Supaya yang keluar adalah apa? Kekejamannya. Terus memendam amarah. Untuk selamanya. Orang bisa lihat ya kalau orang yang hidupnya marah terus. Kita bisa lihat dia ini pemarah. Mendam marah dari mana? Saya bisa dari mana? Dari apa? Bukan dari kuping. Dari mata. Kita bisa lihat nih orang ini pemarah atau tidak. Sabar atau tidak. Itu bukan jangan dilihat dari kupingnya atau rambutnya. Tapi dari mana? Dari matanya. Ngeri matanya tuh. Saudara, betul gak? Karena mata itu apa? Jendela hati. Ya. Terus dan menyimpan kemasnya untuk selamanya. Katakan amin. Saya berdoa, saudara dan saya, kita semua bisa hidup dalam kasih karunia. Kita bisa jaga kekudusan. Kita jaga warisan ilahi ini. Saudara mau amin? Ya kalau udah kayak misalnya hilang sukacita, jangan tahan. Biasanya kalau kita kena luka kan hilang sukacita, betul gak? Kita jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran juga hilang sukacita. Itu namanya kalau kita simpen terus, tumbuh akar pahit. Secepatnya saudara datang dan akui di hadapan Tuhan. Katakan amin, bawa setiap luka kita kepada Tuhan dalam doa.
Ampuni orang yang menyakiti kita. Ampuni dia. Dan saudara berdoa untuk hati. Janji Tuhan seperti Abraham. Kalau orang ini ada apa-apa, pakai aku. Wah, kalau saudara bisa dipakai Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan untuk bantu orang yang sudah hancurkan saudara. Dengar baik, itu tanda Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan berkati secara luar biasa. Katakan amin. Saya gak pernah lihat orang-orang yang simpen dendam, yang hatinya kecil, dia jadi orang itu. Tinggal tunggu kehancuran. Tapi kalau mau ajak, mau abadi, mau awet berkatnya, lakukan firman Tuhan ini. Cabut akar pahit. Jangan biarkan kekecewaan, sakit hati tinggal di hati kita terlalu lama. Izinkan Roh Kudus menyentuh bagian yang paling dalam dari hati kita. Yang dimana mungkin orang tuh tidak tahu peristiwanya, kejadian, dan yang tahu itu. Tapi itulah akar pertama, benih pertama tumbuhnya akar pahit itu. Hargai anugerah Tuhan, hargai salib. Amin, hargai. Yuk kita bangkit berdiri, kita kasih Yesus. Kita siapkan dimakan perjamuan kudus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengemar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saudara angkat tangan kita. Coba saudara mulai periksa, kita doa yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami kembali menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Doa saudara, ikuti saya berdoa. Aku mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan hidup dengan kekuatanku sendiri. Tuhan, sembuhkan hatiku dari luka, dari kekecewaan. Dalam nama Yesus, aku cabut akar pahit dari hidupku. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, aku bisa menghargai panggilan-Mu, warisan rohani yang Engkau sudah berikan buat aku Tuhan. Aku tidak mau menjadi seperti Esau. Aku mau menjadi milik-Mu sepenuhnya. Dalam nama Yesus, setiap kali apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.